Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Cek kembali, temanya adalah klaim. Ternyata ini yang kamu imani selama ini, tahayul. Tahayul. Oke, mari kita singkat video. Romo itu bilang, sebenarnya kalau kita bisa memasukkan orang luar ke dalam agama kita, mengambil domba yang tersesat, surga itu jaminan. Sebagai anak Katolik yang pas itu lagi gencar-gencarnya, lagi seneng-senengnya, cinta-cintanya sama agamanya, dan saya berasa, oh saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari mainnya sama teman gereja, gitu kan, aktivitas gereja apapun yang kepemudaan saya lakonin, bahkan ke kampung-kampung kecil pun saya lakonin gitu Pak. Saya ngerasa saya udah cukup ilmu, pede, sombong saat itu Pak. Jadi saya berencana pengen murtadin teman saya satu, mungkin di game online saat itu targetnya. Saya juga mikir siapa. Saya kan setiap mulai melirik target ya. ada yang katakan lagi-lagi mau kena lap. Teman-teman, mau kena, tahu nggak mau kena? Mau kena itu kalau orang Jawa itu menyebut mau kena itu jilbab ya. Betul. Jadi kalau untuk mukalaf perempuan sebut aja mukenalap. Mukenalap gitu ya. Ini adalah seorang mualaf yang katanya cukup berilmu dari segi pelayanan ya, dia ikuti sampai dia ingin terjun dari mana? Terjun dari pohon. Nah, kemudian ya, dia mengatakan bahwa dia merasa sombong, merasa cukup ilmu, dia ingin memurtadkan salah satu teman gamernya, teman-teman ya. Rupanya dia adalah seorang wanita gamer ya, seorang penggemar atau apa namanya, bukan penggemar lagi ya. Orang kalau nge-gamer itu biasanya dia itu kecenderungannya, otaknya itu isinya hanya apa ya, penuh dengan ya game ya, gimana sih namanya anak gamer ya. Anak gamer ya kayak begitulah teman-teman ya. Tapi dia merasa punya ilmu dan ingin memurtadkan orang. Dan lagi kawan-kawan, saya itu selalu melihat kesaksian mualaf itu hampir rata-rata itu sama saja. dalam coba teman-teman perhatikan kesaksiannya itu selalu dia ingin memurtadkan gitu bahasanya ya, ingin memurtadkan muslim gitu ya. Terus sudah gitu kemudian dia merasa sombong punya ilmu. Nah, kemudian dia sebagai aktivis gereja ya, dia yang terlalu sebagai ketua pemuda katanya gitu kan. Apalagi dia Katolik. Nah, coba perhatikan, ada nggak Katolik yang memiliki misi pemurtadan? Nggak ada. Teman-teman. Jadi inilah ya salah satu bentuk para saksi-saksi dusta ya, para penipu yang saya sebutkan adalah fasik. Kenapa bisa saya katakan fasik? Fasik dalam pemahaman kitab Amsal ya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mempercayai kuasa Tuhan dan tidak mempercayai adanya Tuhan, maka dia seolah-olah
Kita lanjutkan lagi ya, ulang. Bisa memasukkan orang luar ke dalam agama kita, mengambil domba yang tersesat. Surga itu jaminan. Sebagai anak Katolik yang pas itu lagi gencar-gencarnya, lagi kalau seandainya dia ketemu saya, akan saya tanya. Kalau memang dia aktivis gereja, ya. Kalau memang dia aktivis gereja, mengertikah tentang domba yang sesat yang dimaksud dalam Alkitab? Kalau nggak ngerti, jangan merasa punya ilmu, kemudian dia disuruh kesaksian menjadi mu'alaf, ya. Dia meninggikan dirinya sendiri, tapi kalau dibuktikan ternyata kosong blong. Ini sangat bahaya. Nah, ini saya katakan adalah orang fasik. Orang fasik itu menyembur-nyemburkan perkataan yang tidak berguna, menyemburkan perkataan-perkataan yang kosong, bahkan dia merasa Tuhan tidak akan pernah menghukum. Tuhan membiarkan, mana ada Tuhan, mana. Buktinya gue bohong, gue biarin. Buktinya gue bohong, dibiarin. Itulah kelakuan orang fasik. Orang Islam gak ngerti arti fasik, ya. Jadi kalau dia merasa mualaf, dia pernah menjadi Kristen, aktivis gereja, aduh, harus kudu diuji dulu kawan-kawan, ya. Lanjut. lagi seneng-senengnya, cinta-cintanya sama agamanya. Dan saya berasa, oh saya setiap hari ke gereja. Saya setiap hari mainnya sama teman gereja, gitu kan, aktivitas. Jangan-jangan pergi ke gereja karena pengen ketemu teman-teman, nggak nyaman di rumah kan bisa, ya. Jadi bukan berarti kebanyakan di gereja kamu merasa senang dengan Tuhan, ya. Senang-senangnya dengan Tuhan, ke gereja terus ngapain? Hah? Orang Kristen itu yang terpenting mengalami Tuhan, mengalami pribadi. Dia merasa bahwa Tuhan itu selalu ada dekat dengan dirinya, ya, sehingga setiap perilaku perbuatan kita merasa diperhatikan Tuhan. Itu yang dimaksud orang dekat Tuhan, yang mengalami Tuhan, bukan orang yang hanya sibuk di gereja, ketemu teman-temannya. Itu namanya kamu nggak nyaman di rumah, kamu nyamannya di gereja kenapa banyak temennya, ya, begitu kok, repot. Gereja apapun yang kepemudaan saya lakonin, bahkan ke kampung-kampung kecil pun saya lakonin, gitu Pak. Pemuda atau gereja udah saya lakonin, bahkan sampai ke kampung-kampung. Ngapain ke kampung-kampung, Bu? Kamu ngapain ke kampung-kampung? Emang ada orang Kristen berani ke kampung-kampung itu, kita cuma hanya ngomong sekecap, dua kacap, satu kalimat ngomong soal Kristen aja bisa diusir, dan itu akan dikatakan kristenisasi. Lu di kampung ngapain? Main sama temen. Nah gitu aja kok, ya. Jangan bilang aktivis gereja ke kampung-kampung. Nggak ada pengutusan dari gereja, ya, itu untuk pergi ke kampung-kampung, nggak ada, ya. Oke, tahu nggak teman-teman? Saya bukan menyombongkan diri, ya. Jadi kalau aktivis gereja itu memang diutus ke gereja, ya, dari gereja. Tetapi pengutusan itu sasarannya itu juga gereja. Jadi kalau penginjilan sistem gereja, ya, itu ada pengutusan dari gereja. Misalkan saya masuk diutus ke wilayah Poso, misalkan, itu harus ada koordinatornya di sana, Poso. Jadi koordinator gereja maksudnya. Ke gereja juga sama saja, kita pelayanan juga. Bedanya dalam pelayanan itu kita ditempatkan di situasi dan keadaan yang berbeda. Jadi tolong, jadi kalau memang mualaf saja, nggak usah membuat suatu fitnah, oke? Karena saya tahu bagaimana aktivis gereja, ya, bagaimana gereja mengutus penginjilnya, ya. Jadi jangan membuat fitnah yang aneh-aneh, dia masuk ke kampung-kampung, kampung mana dulu nih, ya. Kalau di situ kampungnya mayoritas Kristen, iya, karena apa? Kita pelayanan di pelosok misalkan, artinya kita akan mengalami perbedaan keadaan, ya kawan-kawan, ya. Nah di situ kadang-kadang kita mau beli sabun aja susah, ya kan. Nah itulah memang penginjil harus mengembalakan jamaah-jamaah di sana, orang-orang yang sudah Kristen, mereka tidak terjangkau oleh hamba Tuhan, nah itu terjangkau. Nah
inilah saatnya kita bisa menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya melalui media. Ya, media membantu kita memperdengarkan kabar baik sampai ke pelosok-pelosok desa, bahkan sampai kepada telinga orang yang belum mendengar nama Kristus. Jadi kalau ujuk-ujuk, Pak, sini Pak, tak kasih tahu sini, Yesus itu Tuhan. Bapak harus percaya. Langsung digebukin, ditampolin muka kita yang ada ini nanti kawan-kawan, ya. Jadi bukan begitu caranya. Jadi kalau ada orang begitu bohong, kawan-kawan, ya, nggak ada ceritanya begitu. Muslim kayak nggak tahu Muslim aja. Muslim itu orang sumbu pendek ya, saya jujur ngomong, kebanyakan. Ya, Muslim itu sumbu pendek. Kalau kita ujuk-ujuk ngabarin Injil, apalagi mereka sudah beragama, waduh, kita langsung rame itu dikeroyok masa sekampung itu. Ini dilarang sama pemerintah. Barang siapa yang mempengaruhi orang yang sudah beragama, maka dipidanakan. Ya kan? Begitu kawan-kawan, mereka juga pakai hukum negara kita ini juga membantu Muslim, tahu nggak sih? Tapi kalau Muslim berdakwah kepada orang Kristen bebas tanpa hambatan dan tidak boleh dilarang. Kalau dilarang itu namanya penistaan, apalagi yang dilarang itu ulama atau ustadz. Wah, ulama mengalami kriminalisasi dari open. Nah, begitu kawan-kawan ya. Jadi jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya para mualaf membuat suatu tuduhan itu kasihan ya. Kasihan sama Anda lah yang membuat kesaksian yang terlalu muluk-muluk, yang kemudian nanti Anda akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Kristus. Ya. Jadi berhati-hatilah ya untuk orang-orang yang tidak takut sama Tuhan, membuat kesaksian yang muluk-muluk, yang aneh-aneh, yang rata-rata itu sama semua kesaksiannya, begitu-gitu aja. Coba kalau misalkan dalam kesaksian mualaf itu sekali-kali bilang begini, saya merasa, wah saya mendapatkan hidayah, saya damai sekali di dalam Islam. Sebabnya ternyata Al-Quran itu menyebutkan, wow, bahwa Allah yang saya sembah sekarang adalah Allah Dia yang memberikan pengampunan kepada kita manusia. Dia yang mengajarkan kita kasih yang tidak pernah ada ajaran dimanapun di dunia ini. Nah gitu kan bagus ya. Walaupun itu mesti harus kuping oten mesti harus lebar-lebar lagi dengan betul nggak ini kesaksiannya. Takutnya juga dia ngomong muluk-muluk lihat Alkitab bukan lihat Al-Quran. Aduh, oke, lanjut ya. Saya ngerasa saya udah cukup ilmu, pede, sombong saat itu, Bang. Jadi saya berencana pengen murtadin teman saya satu, mungkin di game online saat itu, targetnya. Saya juga mikir siapa. Saya kan setiap mulai melirik target ya. Mulai milih lah, Pak. Saat itu saya melihat ketua saya di komunitas. Kayaknya orangnya cuman kerja, terus main game, sampai pagi lagi, ntar dia kerja lagi, tidur, main game gitu. Apa? Dia ketuanya? Ketua gimana tadi bilang? Kerjanya gitu kan, karena online terus. Aktivitasnya main game online pulang kerja, gimana coba? Komunitas. Kayaknya orangnya cuman kerja, terus lah Pak, teman saya satu, mungkin di game online saat itu, targetnya. Saya juga mikir siapa. Saya kan setiap mulai melirik target ya. Mulai milih target, pemurtatan, ngerti Quran juga enggak, ngerti kitab juga enggak, mau memurtatin orang gimana, dul. Orang kalau nggak ngerti Islam, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti hadis, nggak usah sok-sokan, nggak. Setidaknya kamu bisa ngertilah isi Quran tuh, walaupun terjemahan lah ya, bagaimana nih isi Quran gitu loh. Kalau nggak ngerti sama sekali, nggak usah sok-sok murtadin gimana, lu aja nggak punya ilmu. Lah Pak, saat itu saya ngelihat ketua saya di komunitas. Saya ngelihat
ketua saya di komunitas. Perhatikan. Kayaknya orangnya cuman kerja terus main game sampai Kayaknya orang cuma kerja terus main game. Oh, ketua aktivitasnya kerjaannya main game. Sebenarnya main game apa penginjil ini? Aduh, keceplos sih kayaknya nih ya. Ternyata muslim kali yang suka main game. Halah kok yang ngomongin aktivitas gereja gitu loh. pagi lagi ntar dia kerja lagi, tidur, main game gitu. Kerjanya gitu kan karena online terus, Pak. Dibanding saya dia lebih online-nya lebih sering. Jadi saya pikir, oh ya udah nih orang ini aja gitu. Loh. Ketua aktivisnya tadi yang diinjili gitu maksudnya. Waduh, udah mulai deh. Saya dari tadi saya nggak terlalu nyimak tadi teman-teman. Yang diinjili itu pemain game, yang teman gamenya itu ternyata ketua aktivisnya. Ketua aktivisnya ternyata teman saya pikir muslim. Oh, jangan-jangan nih sebenarnya dia udah muslim, keceplos nih teman-teman kayaknya. Oh. Saya yang ajak debat duluan. Teman gereja saya nggak ada yang tahu, saya nggak kasih tahu. Dapatnya online. Online, kita chatting di dalam game. Ketua aktivisnya diajak debat tanpa sepengetahuan teman-temannya dia, katanya dia ingin memurtadkan teman gamernya itu yang katanya ketua aktivisnya. Aduh, jadi capek deh. Ada saja ya kelucuan-kelucuan muslim itu ya. Memang gini ya teman-teman. Gak ada kesaksian Al-Quran itu menurut saya, maaf ya kalau tersinggung ya. Menurut saya Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Kalau memang Al-Quran itu firman Tuhan ya, dia akan memberikan nasihat-nasihat dan firman itu akan hidup. Dan firman itu akan bisa kita uraikan di dalam kehidupan kita untuk menjadi kesaksian. Ini loh, aku merasakan damai sejahtera yang Al-Quran mengatakan begini, adem rasanya saya. Lah kalau Al-Quran isinya cuma hanya turun ayat kalau Muhammad lagi kepepet, ya repot juga kayak begitu. Bagaimana dia bisa berkesaksi, bagaimana bisa dijadikan untuk kesaksian? Satu-satunya para mualaf buat kesaksiannya jelek-jelekin orang Kristen lah gitu ya. Mau pengen murtadin lah ya. Jadi misionaris lah ya, aktivis gereja lah ya. Nggak diketahuin yang lain karena disediakan chat pribadi. Jadi saya cuma chat ke dia doang, orang nggak ada yang tahu. Jadi sambil main game sambil chat. Apa yang diperdebatkan? Atau yang saya serang nggak jauh-jauh dari poligami, Muhammad pedofil, teroris. Dulu boleh makan kepiting, kok sekarang nggak boleh. Kebalik. Dulu nggak boleh makan kepiting, kok sekarang boleh. Gitu-gitu. Kejadian 9 September, 9/11 yang di Amerika, gitu-gitu. Itu yang saya serang. Tapi mungkin saya terlalu sombong saat itu, Pak. Saya berpikiran bahwa orang ini bukan orang pintar, bukan orang apa. Dia Bentar. Dia menyerang Islam dari segi Muhammad itu pedofil, kata dia gitu ya. Terus tadi dia bilang apa? Bahwa Muhammad itu teroris. Terus Muhammad poligami. Terus dulu kan boleh makan kepiting, kok sekarang enggak. Terus jawaban dari muslim gimana? Kamu langsung terima aja, Du. Aduh. Memang kalau kurang ilmu nggak usah sok-sokan, bilang saja kamu pacaran lagi PDKT ya, ngomongin agama, kamu seolah-olah ingin membela agamamu, bagaimana cara kamu tetap mempertahankan imanmu dikarenakan cinta yang setengah mati karena kau gembul. Ya, dimanfaatkan. Udah ini cewek gue halalin aja deh ya, tapi lu mesti mualaf ya, ikut gue. Tapi rasain bentar lagi kamu paling juga di poligami, kalau enggak lu ditinggalin. Lanjut. 11 tahun lebih tua dari saya. 11 tahun lebih tua. Enggak ada yang lebih muda apa, Bu? Saya serang orang yang 11 tahun lebih tua dari saya. Dan dia aduh, kasihan ya. Susah ya nyari jodoh ya? bisa jawab semua.
Tapi saat dia menyerang agama saya kembali, saya nggak bisa jawab. Tidak ada yang kepikiran bahwa ternyata dia adalah seseorang yang sedikit-sedikit belajar kristolog. Saya tidak menyangka bahwa ternyata dia adalah seseorang yang ya sedikit-sedikit belajar kristolog. Lanjut. Ya namanya kita nggak pernah ketemu, bahkan dia masih berpikir saya seorang lelaki saat itu karena belum ketemu. Jadi gak nyangka gitu loh Pak, salah target sebenarnya. Kenapa batunya? Main game kan ada suaranya ya kan, ya. Jadi masa tiba-tiba ngobrol-ngobrol nggak pernah kenal, belum pernah kenal, katanya sering main berdua, main game, tapi kok nggak pernah kenal dia laki atau perempuan, aneh. Hah? Kena batunya. Kena batunya sendiri. Salah target sekali, Mbak. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan, betul, Mbak. Saat dia nanya saya tentang agama saya, yang saya lagi angkuh-angkuhnya, sombong-sombongnya berasa saya keren saat itu. Saya nggak bisa jawab. Lah, dia ditanya agama nggak bisa jawab. Ya, lo memang nggak punya ilmu, kok merasa punya ilmu sih? Ditanya, di kitabmu itu kan dilarang makan batu. Saya sampai bingung sendiri. Sampai dia bilang, ini semua yang gua kasih tahu lu itu ada di Alkitab lu, dia bilang. Ya maaf ya Pak, saya ngomong lu gua itu karena memang di situnya kita ngomong. Apa yang dia serang itu apa? Masih ingat? Ingat Pak, nggak akan bisa lupa itu. Masalah babi pertama. Masalah babi? Iya. Karena dia bilang katanya lu nggak boleh, gitu kan. Saat itu saya jujur Pak, saya tidak tahu bahwa Alkitab itu mempunyai versi-versi sebelumnya. Saya hanya tahu satu Alkitab yang sedang versi itu tahun itu, saat itu yang saya pelajarin dari saya kecil sampai besar, belum diganti saat itu memang. Jadi gini, kawan-kawan ya, tadi ada yang bilang katanya udah ganti saja Bu Fatimah, itu orang yang gak berguna. Dia mewakili kebodohan teman-teman yang lain. Kebetulan saya mendapatkan video dia ya. Inilah cara kita harus cerdik seperti ular tuh bagaimana kawan-kawan. Ya begini ya, supaya kita tidak dianggap bicara sendiri gitu ya. Maka kita harus mengcounter dengan tipu daya mereka. Ya. Oke, gimana nih suara saya teman-teman? Iya, videonya hilang teman. Tapi suara saya bagaimana? Lancar nggak suaranya? Atau suara saya juga hilang ini? Karena memang ada beberapa video yang tidak bisa saya tampilkan tadi karena ya ini. Terus nggak suaranya? Alah. Bentar ya. Kita lalui bersama lalui bersama udah kayak lagu. Nah, ini sudah mulai lagi, mudah-mudahan lancar. Serang satu topik, biasa dia serang lagi satu topik. Terus setelah saya kalah di topik itu, saya belaga sama dia, mati gamenya. Internet mati, ngomong gitu. Saya kabur Pak. Kabur untuk mencari jawaban itu atau kabur memang jadi panas emosi. Saya emosi karena saya merasa saya lagi keren, lagi aktif gereja, lagi dipandang salah satu leader dari kepemudaan. Salah satu leader dari kepemudaan masa kalah. Lalu aja nggak punya pengetahuan Alkitab, bagaimana lu bisa jadi ketua aktivis pemuda? Ya ampun, teman-teman, ini wajahnya kayak begini. Orang Katolik mana sih yang mengangkat dia sebagai aktivis pemuda? Ya ketuanya pula dia ngaku ketuanya ya. Ini coba nih lihat nih, kalau bisa di screenshot ya. Coba nih, muka ini bener nggak ini? Harus dicari tahu nih, jangan-jangan memang aduh muslim kalian itu kok demen banget yang namanya kebohongan sih. Kalau orang yang sudah berkesaksian bohong ya, artinya ini penyesatan.
Masa kalian justru membudidayakan para penipu sih? Memangnya Islam itu ajaran penipu? Saya mau tanya ini. Kalau memang Islam tidak mengajarkan penipu, kenapa terus penipu dibudidayakan di apa namanya ini, para mualaf di sini nih? Contoh ya, kayak si Kainama, dia ngaku lulusan ini, lulusan ono itu, ya. Ketika dia dimintain buktinya dia nggak bisa, masih juga dipercaya. Ya kayak mana lah ini ya? Jadi kalau misalkan Islam ingin dipandang baik, ingin dipandang apa ya, harga dirinya, wibawanya harus betul terlihat, ya tunjukkan, jangan justru menunjukkan kualitas yang aduh, kualitas yang mohon maaf ya, kualitasnya tipu-tipuan. Jadi orang tipu-tipu juga boleh masalahnya, ya. Orang kesaksian yang ngibul-ngibul kayak gini kalian juga perkenankan gitu, ya. Coba pengen tahu saya di aktivis gereja mana sih? Mesti dikembalikan dulu deh otaknya. Coba belajar dulu sama saya dia, ya. Coba saya pengen tahu nih, betul nggak dia? Siapa tahu dia nonton, dia berani masuk di kanal saya. Atau mungkin dia punya channel, saya akan masuk. Saya akan tanya betul seberapa pemahaman dia tentang Alkitab. Kalau dia nggak paham yang namanya Alkitab ya, nggak usah lah ngomong jadi aktivis gereja, apalagi dia sebagai ketua pemudanya. Bohong, ngibul, kawan-kawan ya. Apalagi Katolik kan sebenarnya beda dengan Protestan. Kalau Protestan memang punya misi penginjilan, tapi kalau Katolik setahu saya enggak deh ya, enggak terlalu ya. Apalagi ada aktivis-aktivis gereja yang sok-sokan pengen memurtadkan orang. Wow, aduh, Salah sih Pak. Ya. Tapi saya nggak nyerah. Saya besoknya lagi, saya serang lagi dengan topik yang berbeda lagi gitu. Nanti serang lagi saya topiknya berhala. Dia bilang, saya marah sekali saat dia bilang. Lah katanya pengen murtadin orang, ketika disebut penyembah berhala kok marah. Makanya kalau nggak cukup ilmu, nggak punya pengetahuan, nggak usah sosokan Bu. Lagi pula bohong sih, bikin kesaksian aneh-aneh biar dipandang ya kan, biar dapat duit ya kan. Kalau disuruh kesaksian begini kan, ya minta bayaran kan, nah, supaya bagus ceritanya begitu kan. Nah ini modelnya tipu-tipu kayak gini nih ya teman-teman ya. Berhala. Apa tuh berhala? Saya nyembah berhala. Nyembah berhala. Patung maksudnya. Patung. Bunda Maria. Jadi katanya gini, kamu menyembah berhala ya? Terus kamu jawabnya gimana? Iya mas, gitu. Aduh, goblok bener-bener emang. Lanjut. Ya. Bunda Maria, Yesus, salib Yesus. Dia bilang saya nyembah berhala, bilang gitu. Itu saya marah besar. Masa bisanya marah-marah doang? Jangan, saya sampai ngatain Tuhan lo aja nggak ada wujudnya, bilang gitu. Ya begitu modelnya, Tuhan lo aja nggak ada wujudnya. Kalau namanya diskusi cuma H2H berdua, apalagi aktivis gereja yang memiliki kemampuan ya untuk berdiskusi dengan baik, bisa mengkontrol emosi dan lain sebagainya. Masa ketika ditanya kamu nyembah berhala ya, masa langsung marah, malah balikin nanya, Tuhan kamu aja nggak tahu ada wujudnya. Loh, bukan begitu. Minimal dia bilang gitu, ya minimal yang gua sembah memang gua nggak tahu wujudnya kayak apa, gitu kan. Emang gua tinggal zaman dulu, dia bilang gitu kan. Yang zaman dulu aja nggak pernah lihat kok Tuhan gua kayak apa, cuman satu doang, Nabi Muhammad. Jadi Muslimnya dia mengatakan ya memang buktinya memang gak pernah ada. Gue nggak bisa pernah lihat zaman sekarang, nggak pernah. Zaman dulu aja nggak pernah kelihatan Tuhannya, masa zaman sekarang, katanya gitu. Coba terus udah gitu lu diem aja. Muhammad doang dia bilang gitu yang pernah lihat wujudnya Tuhan gue, dia bilang gitu. Cuman Muhammad doang pernah melihat wujudnya Tuhan gue. Lalu punya lawan debat goblok juga diem aja, karena lu juga nggak tahu sih ya. Sejak kapan Muhammad tuh ketemu Allah? Sejak kapan? Emang Allah tahu? Muhammad tahu wujudnya Allah kayak mana?
Aduh kayak gini ngaku aktivis gereja. Tuh. Terus dia nanya, emang lo pernah lihat wujud Tuhan lo? Saya kasih foto Yesus. Dulu masih zaman Yahoo Messenger, Pak. Oh. Aduh, dia modelnya begini ya. Emang lo tahu wajah Tuhan lo kayak mana? Dikasih fotonya Yesus. Aduh, salah kaprah. Bentar ya, nanti saya tausiahkan dia nanti ya. Oh, ya. Dulu masih zaman Yahoo Messenger, Yahoo Messenger udah mau melipir-lipir hilang lah gitu. Terus pokoknya perdebatan kita itu dari game pindah ke Yahoo Messenger, pindah ke BBM. Itu dulu ada lagi heboh BB tuh. Nah di situ saya kirim gambar, ini muka Yesus kayak gini. Ini gue tahu nih Tuhan gue mukanya begini, gitu. Ya, dia bilang katanya bukan. Yakin lu ini mah ganteng banget, dia bilang gitu kan. Emang iya Yesus tuh ganteng, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, yakin lu mukanya begini. Terus dia kirimin saya foto Yesus yang mukanya lain. Gitu. Ini siapa? Dia bilang gitu. Ya itu orang Yesus. Beda mukanya, dia bilang gitu kan. Yang satu matanya blownya agak sipit dikit kayak Arab, dia bilang gitu kan. Gitu terus. Enggak maksudnya, tapi penggambarannya kayak gitu secara general saya ngomong gitu kan. Enggak juga, terus dia kirimin saya foto Yesus lainnya. Gitu kan. Ini penggambarannya beda, rambutnya pendek. Gitu kan. Terus saya bingung, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya karena lo bukan aktivis kali Bu. Kamu nggak paham tentang iman kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa menamakan diri sebagai aktivis gereja ketika ditanya begitu nggak bisa jawab? Nih belajar sama saya ya. Tak kasih tahu bagaimana cara menjawabnya. Nih, maaf ya ini wanita itu kadang-kadang maaf lemah ya. Jadi kalau dia udah merasa umurnya sudah tua, aduh gue udah keburu tua, gue kagak kawin dong, gue belum ketemu jodoh, ya gimana ya nasib gue ketemu pacar, mesti muslim pula ya kan, mau gak mau diterima, tau gak kalian? Walaupun ya orang mu'alaf itu karena pernikahan itu akan diminta orang untuk berkesaksian, tau gak sih? Kalau dalam kekristenan semua orang kalau cuma hanya ngikut suaminya semua kesaksian, waduh, ngebludak kali ya. Tahu nggak orang dari Muslim masuk Kristen bikin kesaksian saja udah diobok-obok, diancam-ancam sampai ngalor ngidul sama mereka, ya kan? Apalagi orang cuma ikut-ikutan suami disuruh kesaksian, repot, ya. Ini tak kasih tips nih buat terutama saudara-saudaraku yang masih Kristen ya. Ya, jangan sampai mudah sekali untuk berpindah keyakinan. Kalau ada orang mempertanyakan, mengasih tahu, ini wajah Yesus, Tuhan kamu yang mana? Seperti apa? Katakan, Tuhan saya, Tuhan yang hidup. Dialah firman yang pernah menjadi manusia, dan firman itu yang setiap hari kita baca. Kita bisa mengenal Kristus melalui kitab suci saya. Begitu saja jawabnya kawan-kawan. Nah, kalau ada orang yang mengalami kesaksian pribadi dijumpai dengan Yesus itu bonus. Jadi jangan ngarep semua orang percaya dengan Yesus atau melihat Yesus karena dia ditemui Yesus. Enggak semua. Saya mau kasih tahu ya. Jadi jangan berharap saya kepengen kesaksian sama kayak Fatimah. Ya, enggak semua orang kayak saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan caranya Tuhan, enggak semua. Secara logikanya kita bisa mengenal Yesus, mengenal Tuhan kita dari kitab suci kita, begitu ya. Jangan disodorkan fotonya Yesus. Nah kemudian bagaimana kalau ada mereka menyodorkan Yesus, kok ini matanya sipit, ini matanya belok, ini rambutnya panjang, gondrong, ini rambutnya kenapa pendek? Saya mau kasih tahu kalian cara menjawabnya. Jawab mereka dengan begini. Saya mau tanya, Yesus itu pernah ada apa enggak menurut kamu? Tanya balik dulu dia. Kalau dia menjawab, iya pernah. Artinya dia pernah ada. Ya, kalau bicara wujudnya seperti apa, yang jelas dia datang ke dunia sebagai manusia. Karena itu kitab saya mengatakan demikian. Injil tidak pernah menyebutkan ciri-cirinya Yesus. Palanya besar,
rambutnya gondrong, ya kan? Nggak gitu-gitu teman-teman, matanya belok, ya kan? Kalau jalan nunduk terus, ya kan? Enggak. Kencingnya jongkok, ceboknya pakai batu, enggak gitu. Kawan-kawan, saya mau kasih tahu, ya, bicara tentang ciri-cirinya Yesus itu tidak perlu dipusingkan. Iman orang percaya bahwa firman itu hadir ke dunia sebagai manusia, titik. Gak bisa kamu arahkan, ini loh Yesus yang benar, ini loh foto yang saya dapat, inilah yang benar. Gak bisa begitu. Foto, ya, kenapa orang menggambarkan Yesus dengan yang berbeda-beda? Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan. Kalau seandainya masa itu sudah ada kamera seperti sekarang, ya dijepret ya wajah Yesus dari dulu sampai sekarang sama. Ya, iman orang Kristen bukan hasil dari jepretan atau foto. Tak kasih tahu. Ya, Tuhannya orang Kristen bukan foto atau lukisan atau gambar. Ya, kalau ditanya mereka, itu hanyalah simbol bahwa kami pernah mengenal dan pernah mengetahui bahwa Tuhan kami pernah datang ke dunia sebagai manusia. Karena di masa itu orang-orang hanya menggunakan patung. Mereka melukis, mereka menggambar, dan mereka membuat patung. Itu cara mereka untuk mengagungkan. Semua orang dipatungkan, kawan-kawan. Masa itu patung adalah dipergunakan untuk orang-orang yang memiliki nama, orang-orang yang tenar, orang-orang yang terkenal, kawan-kawan. Jadi nggak semua orang dijadikan patung. Ya, hanya orang-orang yang terkenal saja. Kayak sekarang ya, ada patung Soeharto, ya kan, ada patung Soekarno, begitu. Itu orang-orang terkenal saja, nggak semua bapak ibu yang nonton, nggak semua dijadikan patung, gitu loh. Nah, budidaya patung ini sampai sekarang sebenarnya menunjukkan bahwa pada masa itu adalah masa di mana orang-orang terkenal, ya, itu dijadikan patung. Karena masa itu nggak ada potret, nggak ada kamera seperti sekarang, kawan-kawan. Bagaimana cara mendokumentasikan atau menyimpan tokoh yang dikenal masyarakat ini, begitu loh, kawan-kawan ya. Jadi jangan salah paham bicara tentang patung. Kenapa gambar Yesus di dunia itu berbeda-beda? Nah, kemudian satu oknum yang membuat patung, yang itu pun nggak bisa signifikan persis seperti Yesus, kawan-kawan. Hanya ciri-ciri, kemungkinan rambutnya gondrong atau terombai, ya, rombak rambutnya, rambut gelembung-gelembung misalkan, ya. Terus ciri-ciri jubahnya misalkan dilukis begitu. Untuk masalah wajah, kawan-kawan, dari originalnya lukisan, ya, satu original lukisan. Ketika ada orang yang meniru lukisan ini, pasti sudah akan mengalami perbedaan wajah. Bayangkan 2000 tahun lalu, kawan-kawan. Bagaimana orang bisa menggambarkan wajah Yesus seperti halnya Yesus pernah datang ke dunia? Enggak, ya. Karena itu, ya, iman orang percaya itu bukan hasil foto jepretan atau gambar orang. Ya. Ini Yesus, ya, semua orang saya bisa gambar siapa ini, si siapa ini namanya, ya. Contoh ya, si Donditan misalkan. Si Donditan saya lukis, saya bikin rambutnya rombak, terus pakai jubah, ya mirip juga sama Yesus dia. Kalau saya mengatasnamakan dia sebagai Yesus, kan apa? Wajah-wajah seperti Yesus di dunia ini banyak. Orang-orang gondrong-gondrong ini banyak. Model-model seperti Yesus ini banyak di dunia ini, kawan-kawan. Nih, alangkah bodohnya dan tolol gobloknya ini manusia satu ini, ketika ditanya sebagai aktivis gereja, ditanya orang, Yesus gambarnya kok berbeda ini? Oh iya ya, akhirnya dia kalah debat, akhirnya menyerah. Aku menyerah, aku siap menjadi istrimu. Wah. Waduh. Kacau. Ya, itu salah satu, teman-teman. Salah satu kita harus tahu, jadi iman orang Kristen, Tuhan kita adalah roh. Yang difoto, yang digambar itu hanya sebagai lukisan. Kita pernah mengingat bahwa Yesus pernah ada di dunia. Lanjut.
Saya cuma bilang, nggak bisa, itu penggambarannya seperti itu, penggambarannya seperti itu. Terus dia bilang, kalau Tuhannya Yesus, nggak ada, gue bilang nggak ada gitu. Enggak, Tuhan lu punya Tuhan kok, dia bilang gitu. Gambarnya kayak apa? Terus saya mikir keras tuh di situ. Untung aja saya bisa jawab Allah gitu kan. Oh maksudnya Allah, Allah Bapak, gue bilang gitu kan. Iya, Gimana sih juga, aduh, nggak. Katanya lawan debatnya mempertanyakan, Yesus kan punya Allah. Nggak ada kayak apa, seperti apa, gitu. Dia jawab sendiri Allah ininya. Gimana sih, aduh. Nggak jelas banget, Bu, nggak usah bikin bohong, tipu daya, kamu besok mati, mulutmu jadi apa kamu, aduh, ampun dah. Mana? Dia bilang gitu. Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Dia bilang gitu kan. Ya, emang nggak ada, dia bilang gitu. Loh, katanya Tuhan lu semua ada gambarnya, ada mukanya, dia bilang gitu. Yang diserang ya keras. Kenapa saat itu saya nggak pikiran, iya ya, Allah itu nggak ada gambarnya, Pak. Sama seperti orang Muslim yang manggil Allah, tidak memiliki gambarnya. Goblok. Nih tak kasih tahu ya, ini ya orang mukallaf ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 memberitahukan bahwa manusia itu dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu datang ke dunia sebagai manusia, wujudnya manusia, nggak usah heran. Itulah iman Kristen. Jangan disamakan bahwa Allah SWT, Allah Mekah itu sama dengan Tuhan dalam Alkitab. Ya ampun, tololnya, aduh maaf ya, emosi juga saya jadinya. Orang kalau ngomong keterlaluan sekali ya. Di situ saya baru kepikiran saat itu. Iya ya, berarti Allah yang saya sebut dan Allah yang disebut sama orang Muslim itu sama. Wah, sama. Nah, ini harus saya waraskan lagi ya. Saudaraku, ya. Ada banyak di dunia ini namanya Muhammad. Muhammad tukang fotokopi, Muhammad tukang cireng, Muhammad tukang kuli, Muhammad guru, ya. Jadi Muhammad yang mana yang disebut sama? Muhammad bapakmu misalnya, Muhammad anakmu atau pamanmu. Kan beda orang, beda oknum, sama-sama yang namanya Muhammad. Ya. Allah itu bukan nama, Bu. Allah itu bukan nama dalam Alkitab. Sementara Allah dalam Quran itu nama. Allah di dalam Alkitab itu gelar, Bu. Bagaimana bisa kau katakan sama? Itu dari segi masalah sebutan Allahnya. Kedua, nggak ada ceritanya satu oknum, satu karakter sama-sama Allah memiliki karakter yang berbeda. Ya, misalkan gini, di dalam Alkitab tidak boleh namanya poligami, harus setia kepada satu pasangan. Kemudian di dalam Islam, Allahnya justru mendukung poligami, bahkan mendukung perbuatan apa yang dilakukan oleh Muhammad, bahkan dimaksumkan. Jadi perbuatan Muhammad menurut pandangan Alkitab itu dosa, tapi menurut pandangan Islam dan Allah itu tidak dosa. Bagaimana bisa dikatakan sama, Bu? Ya, jadi belum punya ilmu, jangan punya kesaksian dia seolah aktivis gereja, ya aktivis pemuda, dia ketuanya dan lain sebagainya, punya misi pemurdakan kok, masa nggak tahu, teman-temannya nggak tahu, kan lucu. Aduh ya, lanjut. Tapi kenapa Yesus mereka tidak ada gambar kita ada? Gitu kan. Itu saya berpikir sangat keras di situ. Saya bilang, ya saya nanya kan sama dia, kenapa Mas? Nabi mah semua nggak ada muka. Kita mah nggak ada mukanya semua, dia bilang gitu, nggak ada yang tahu muka. Ya terus dia ngomong gini, nabimu aja nggak ada mukanya. Terus si cowoknya bilang gini, iya nabiku mah emang dari soalnya nggak ada wajahnya. Ya memang nggak nyata kali. Ya, tapi kenapa dalam hadis disebutkan ciri-cirinya Muhammad, kepalanya besar, matanya merah, ya kan? Terus tangannya kasar, kalau jalan jongkok terus kayak lagi di ketinggian. Duh, kenapa bisa ada penjelasan seperti itu tapi tidak bisa digambarkan? Nah itu. Ya, kenapa tuh?
Nah, jangan-jangan Allah Muhammad sebenarnya nggak ada tokoh fiktif, takutnya cuma hanya direkayasa orang. Ini begini wajahnya, bentuknya begono begini. Kemudian yang paling parah kawan-kawan, seluruh umat Islam mengimani Muhammad adalah manusia terganteng di dunia dan Muhammad adalah orang tercerdas di dunia. Nanti saya akan tunjukkan juga videonya ya. Pokoknya seperti apa, tulisan doang nama memang gitu. Soalnya nanti kalau lu nyembah yang lain, saya marah di situ, Pak. Saya tambah marah, tambah ngamuk, sampai dia keluarin saya ayat di Alkitab. Saya lupa ayatnya apa. Maksudnya nomor persis ya. Tapi saya ingat isinya, menyatakan bahwa dilarang keras untuk menyembah sesuatu yang menyerupai Allah. Apalagi menyerupai Yesus yang notabene saat itu dalam Katolik saya pelajari itu anaknya Allah. Menyerupai, kata menyerupai itu yang bikin saya, iya ya, ini nggak persis mukanya begini. Ya. Nggak ada yang bisa jamin, sampai detik ini tidak ada yang bisa jamin bahwa Yesus persis mukanya seperti itu. Yeah. Berarti selama ini dia mengimani gambar ya, dia menyembah gambar ya, menyembah patung ya ternyata ya. Saya mau tanya nih sama orang Katolik, ada yang nonton nggak Katolik? Emang kalian menyembah patung? Ini dia ngaku dari Katolik katanya. Ya, emang orang Katolik nyembah patung? Emang orang Katolik nyembah gambar? Terus kemudian dia bilang kata tadi apa? Yang dia sebutkan. Bahkan ada yang bilang katanya udah Allah. Apalagi menyerupai Nah, di bagian sini. Ya sebut, dan Allah yang disebut sama orang Muslim itu sama. Kalau lu nyembah yang lain, saya marah di situ, Pak. Saya tambah marah, tambah ngamuk, sampai dia keluarin saya ayat di Alkitab. Saya lupa ayatnya apa. Maksudnya nomor persis ya. Tapi saya ingat isinya, menyatakan bahwa dilarang keras untuk menyembah sesuatu. Dilarang keras. Kayak larangan itu di pabrik gitu ya, dilarang keras merokok di ruangan ini. Bukan begitu, Bu. Mungkin yang dimaksud adalah Keluaran 20 ya, mengatakan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang berbicara siapa? Yang berbicara Tuhan kepada Musa. Musa itu orang Israel. Ya, artinya Allahnya Musa. Ya, itu berbeda dengan Allahnya kamu sembah. Nggak boleh ada Allah lain. Artinya ada Allah lain. Nah, barangkali Allah yang kamu sembah ini adalah salah satu Allah lain yang dilarang untuk disembah dalam Keluaran 20 ya. Jangan ada padamu Allah lain, artinya ada banyak Allah dong gitu loh. Tapi Allahnya huruf kecil ya. Jadi artinya itu kayak semacam keyakinan orang gitu ya, sebanyak orang gitu ya. Terus kemudian jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tahu nggak? Kamu itu belum jadi Islam saja, otakmu sudah ke Islam. Kalau kamu persis mempelajari Keluaran 20 ini menyebutkan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi jangan disebut patung itu seolah melulu manusia. Disebut menyerupai apapun, mau bentuknya kotak kubus kek, segitiga kek, ya bentuknya udang kek, nama di bawah laut, di dalam laut, di luar laut, di daratan dan sebagainya ya. Tidak boleh itu dijadikan sesembahan. Apalagi kamu menyembah gambar atau foto tadi, Bu, itu loh. Itu nggak boleh. Jadi kita ada lukisan di tembok itu jangan dijadikan tempat persujudan, jangan disujuti, jangan menyembah. Nih karena larangan juga begini nih ya, selanjutnya ya. Jangan sujud menyembah kepadanya tuh. Jadi jangan bilang katanya kalau orang sujud itu katanya bukan menyembah, itu cuma hanya memberikan penghormatan. Umat Islam seluruh dunia
sujudnya diarahkan kepada berhala kotak itu. Ya, jadi kalau kamu mengatakan bahwa orang Kristen menyembah patung, menyembah berhala, menyembah gambar, ya, bagaimana dengan Islam sendiri yang sujudnya diarahkan kepalanya itu mengarah kepada Ka'bah, yang notabene itu adalah salah satu bentuk berhala yang menyerupai kotak. Karena di sini mengatakan apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Di sini bilang menyerupai apapun. Patung itu nggak mesti manusia. Menyerupai apapun. Menyerupai kotak kubus kayak, menyerupai segitiga kayak, bulat kayak. Ya nggak boleh. Ya Bu ya. Kemudian di ayat 5 dalam Keluaran itu mengatakan jangan sujud. Tidak boleh disujuti. Ya, waktu Ibu percaya Yesus emang sujudnya di depan patung gitu ya? Atau mungkin kakinya kalian sujud-sujud begitu ke patung itu, atau sujud-sujud ke tembok begitu, sujud-sujud ke foto begitu. Ini ya kan kawan ya, kebodohan yang dipamerkan di publik yang pada akhirnya ketemu deh orang murtadin ya. Jadi kalau murtadin itu bukan hanya fokus kepada Al-Quran kawan-kawan, tapi ketika dia sudah berpindah pada keyakinan baru, maka dia harus mempelajari yang namanya Alkitab. Itu fokus kami. Jadi jangan heran kalau orang murtadin membaca Quran nggak terlalu gramarnya benar, kadang-kadang tajwidnya nggak terlalu tepat ya, tapi setidaknya kami masih bisa baca, bahkan surat-surat hafalan masih bisa hafal gitu ya. Itu sudah salah satu bentuk bonus lah ya menurut saya, karena saya sudah puluhan tahun saya udah keluar tapi masih hafal gitu kan. Ada beberapa hafal, tapi kalau untuk sholat-sholat saya sudah lupa ya, bacaan-bacaan sholat itu kayak tahiyat itu saya udah agak lupa ya, karena saya sudah tidak membiasakan diri lagi ke situ. Begitu kawan-kawan ya. Ulangan pasal 1, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori dan diam di Hesibon, dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian: telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian: seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit, bajaknya.
Tuhan Allahmu, nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu besar sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik jika aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menantang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kita tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh.
Riwayat atas hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengarkan gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil dan kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah-daerah saudaramu Bani Esau dan diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elad dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah pegunungan gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka,
seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberang sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon. Itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzuzim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau dan yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari depan mereka, sehingga mereka menduduki negeri orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon raja Hesibon tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Ayat 34, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita.
Ulangan pasal yang ketiga, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan, sampai ke Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kota, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan Makha, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir diberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead. Sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni sebelah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan, dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke laut Araba, yakni laut Asin, di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia Tuhan
daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepada aku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat atau ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik. Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Kristus. Ulangan pasal 4. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, pada waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengarkan segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala seperti pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak
melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar dan tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung bumi tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memberikan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau.
Di bumi ia membiarkan engkau melihat api yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dan dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri yang mereka, dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja orang Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Ulangan pasal yang ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan pada hari ini. Ku perdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan kita mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu.
maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah dengan suara nyaring di gunung, di tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengarkan suara dari Allah yang hidup dan yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengarkan perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, Tuhan, kau dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan pasal yang ke-6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan
dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk dan untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita.